Selamat hari Minggu untuk semua teman-teman remaja. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada saat ini. Saya berharap teman-teman semuanya tetap dalam kondisi sehat, menjaga tubuh, dan juga tetap setia di dalam membangun ibadah seperti saat ini. Mari rekan-rekan yang terkasih, kita akan mengawal ibadah kita pada saat ini. Rekan-rekan kami undang untuk bangkit berdiri dan mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Ibadah remaja pada hari ini Bapa, kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai rekan-rekan semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 4 yang berjudul Allah Ditinggikan. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Rekan-rekan yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ini biasanya sering kita baca atau kita dengarkan di dalam ibadah remaja setiap minggunya. Dan pada saat ini akan kita ulangi kembali. Kita akan baca bersama-sama. Saya berharap teman-teman di rumah juga membacanya. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Rekan-rekan yang terkasih, melalui hukum kasih ini kita senantiasa diajarkan oleh Tuhan untuk mencintai. Tentu teman-teman kalau bahasa mencintai itu adalah suatu hal yang mudah. Tetapi siapa yang kita cintai? Tuhan dan juga sesama. Oleh sebab itu mari pada saat ini saya mengajak kita semuanya untuk merenung secara pribadi. Sudahkah kita mencintai, sudahkah kita mengasihi Tuhan dan juga sesama kita? Namun sebelumnya marilah kita akan diajak untuk menghayati hukum kasih ini dengan terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 467. Kita pujikan bait yang kedua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami Sang Cinta, yang senantiasa memenuhi hati kami dengan penuh cinta. Pada saat ini, ketika kami bersama-sama mendengarkan hukum kasih, kami sungguh diingatkan untuk mencintai, untuk mengasihi sesama kami, orang tua kami, teman kami, keluarga kami, dan juga mengasihi dan mencintai Engkau. Tetapi ampuni kami Tuhan, jikalau apa yang kami lakukan selama ini, kami belum sepenuhnya mencintai sesama kami bahkan Engkau. Dengan ketulusan hati kami, dengan kerendahan hati kami mohon Engkau memampukan kami semuanya untuk mencintai apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami menyadari Tuhan keterbatasan ini seringkali membuat kami tidak bisa mencintai. Tetapi karena Engkau Sang Cinta, kami mohon Engkau yang senantiasa memampukan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan semuanya tertuju pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni tutur kata kami, pikiran kami, perbuatan kami yang sering membuat kecewa orang-orang di sekitar kami, bahkan terlebih Engkau. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu, Engkau Sang Cinta yang abadi. Kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma pasal yang keempat ayat 7 dan 8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah untuk kita semuanya. Kita sambut dengan penuh sukacita dengan kita memuji nama Tuhan dari PKJ 216 bait 4 dan 5. Berlimpah sukacita di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, Rekan-rekan remaja kami persilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberikan sukacita dan kedamaian bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni seluruh kesalahan kami. Dan pada saat ini kami duduk diam, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap dari kami benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui kesaksian firman Tuhan pada saat ini. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu
dan biarlah setiap dari kami senantiasa Engkau berikan hikmat untuk menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 23. Akan tetapi akan kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kemudian disambung kembali ayat 9 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 16. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. LAI memberikan judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Dilanjutkan ayat yang ke-9. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Dan yang menjadi ayat nats kita pada saat ini terambil dari ayat 15, akan saya bacakan untuk kita semuanya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Yang berbahagia adalah kita semua yang dengan setia memelihara firman Tuhan, terlebih melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diberikan judul Kritisi Tradisi. Kritisi Tradisi. Kalau kita semua membuka dalam kamus KBBI begitu, adat atau tradisi itu artinya adalah kebiasaan atau norma yang berlangsung secara turun-menurun dalam suatu komunitas. Saya ulangi lagi, kebiasaan atau norma yang berlangsung
secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Itulah adat atau tradisi. Kemudian bagaimana jika melanggar? Tentu ketika seseorang melanggar akan dikenai sanksi sosial. Misalnya ya ditegur begitu. Kalau di negara kita bagaimana? Kita akan mengawali dengan belajar adat atau tradisi dari orang-orang Toraja. Teman-teman tahukah bagaimana adat atau tradisi di orang-orang Toraja? Salah satunya di sana terkenal dengan yang namanya Rambu Solo. Apakah itu Rambu Solo? Rambu Solo adalah ketika ada orang atau keluarga yang meninggal, akan diadakan upacara pemakaman yang itu sifatnya justru berpesta dengan merayakan sebesar-besarnya. Kalau di kita orang Jawa, biasanya kalau ada orang meninggal ya kita diliputi kesedihan, kedukaan. Tetapi bagi orang Toraja itu adalah suatu kemenangan. Satu lagi, kita yang orang Jawa, kalau teman-teman perhatikan, setiap pergi ke gereja atau pulang dari gereja, setiap Kamis Legi, tahu ya Kamis Legi atau malam Jumat Kliwon. Di sebelah gereja kita, itu biasanya banyak sekali orang-orang berdoa di makam. Itu adalah salah satu contoh tradisi atau adat. Dan itu memang dihidupi dan berlangsung secara turun-temurun. Kita tidak berbicara masalah ini benar atau salah. Tetapi ini ada kaitannya dengan perikop kita pada saat ini. Dikatakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu melihat apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang dilihatnya sehingga orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus. Yang dilihatnya pertama kali adalah, loh, murid Tuhan Yesus kok tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan? Di dalam adat atau tradisi orang Yahudi itu dikatakan najis. Itu yang menjadi sorotan pertama oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian ada lagi, ketika pulang dari pasar, mereka diharuskan untuk mandi khusus. Tetapi yang dilakukan adalah, ya mereka tidak melakukannya itu. Ataupun juga ada cara-cara ketika mau mencuci gelas, mencuci alat-alat dapur. Itu ada aturannya dan itu semuanya mereka hidupi secara turun-temurun. Dan ketika ada murid Tuhan Yesus yang tidak melakukannya, ini menjadi sasaran oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Rekan-rekan yang terkasih, ketika ahli Taurat dan orang Farisi bertanya seperti itu, berarti ada kecenderungan mereka akan menyalahkan Tuhan Yesus. Golek goro-goro begitu istilahnya. Mencari masalah. Ada celah sedikit kesalahan, langsung mereka kejar dan menyalahkan. Kenapa mereka menyalahkan begitu? Karena karakter orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia sangat memegang betul apa yang menjadi adat istiadat Yahudi. Tetapi kalau coba kita perhatikan di bacaan kita, LAI memberikan judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Yang menjadi pokok permasalahan kita atau pada bacaan kita saat ini adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka cenderung memegang apa yang disebut dengan adat istiadat. Tetapi kemudian menggeserkan, mengesampingkan perintah Allah. Bagaimana tidak? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka pintar di dalam aturan, sangat hafal betul, sangat melakukannya. Tetapi pada akhirnya mereka tidak pintar di dalam melakukan perintah Allah.
Contohnya, hormatilah ayah dan ibumu. Itu sudah menjadi hukum Taurat. Betapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat memegang itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Artinya, kalau ada orang yang menghina, itu akan dihukum mati. Jelas aturannya seperti itu, jelas tradisinya seperti itu. Tetapi kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bagaimana cara mereka mengaplikasikannya? Apa yang seharusnya saya berikan kepada orang tua, tidak bisa saya berikan lagi. Karena sudah berjanji untuk memberikannya kepada Allah. Artinya apa? Teman-teman yang terkasih, bahwa adat istiadat ini menjadi suatu hal yang lebih unggul daripada perintah Allah. Dan memberikan makna atau memberikan nilai bahwa mereka mengajarkan bahwa orang lain itu tidak perlu lagi untuk menolong orang tuanya. Ini yang menjadi keliru. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengugemi, sangat memegang erat aturan atau adat istiadat, tetapi melupakan bagaimana cara mengaplikasikannya dengan cara mengabaikan perintah Allah. Pada saat ini saya mengajak kita semuanya, rekan-rekan remaja yang terkasih, untuk yang pertama, kritislah terhadap apapun. Tentu rekan-rekan remaja yang terkasih dengan usia yang masih muda pasti mempunyai pertanyaan yang banyak sekali. Titik-titik ditanyakan. Sampai kadang bertanya sampai ke hal-hal yang mendasar atau sampai ngoyot begitu. Ini adalah suatu hal yang baik menurut saya. Karena apa? Belajarlah kritis terhadap apapun itu. Apapun itu, bukan pada 1, 2 hal, 3 aturan, tetapi kritislah terhadap apapun. Dan pada bulan ini di GKJW itu memasuki bulan budaya. Akhirnya kita diajak untuk kritisilah budaya kita. Artinya bukan untuk ditentang apa yang sudah menjadi aturan, apa yang sudah menjadi adat istiadat. Tetapi saya mengajak untuk kita menjadi pribadi yang bijak. Salah satu contohnya teman-teman, ketika seperti tadi ya, kalian pergi ke gereja kemudian ada melihat di sebelah gereja itu ada orang yang berdoa. Kritisilah bukan berarti menentang itu salah. Tetapi biarlah setiap kita menjadi bijak. Mengapa hal itu terjadi? Atau di dalam budaya Jawa itu ada. Ketika ada orang meninggal ada yang namanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Bukan kita memelihara atau mengikuti kejawen, tetapi itu sebagai rasa ungkapan kita untuk hadir di tengah keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Bijaklah ya seperti itu contohnya. Yang kedua adalah mari kita pahami bahwa adat istiadat itu buatan manusia. Adat istiadat itu buatan manusia. Artinya itu bukan yang utama, tetapi yang utama adalah menjalankan perintah Allah. Tetapi kemudian kritisnya adalah kita juga harus melestarikan warisan budaya. Seperti di GKJW, ketika ada bulan budaya banyak sekali gereja-gereja yang ikut melaksanakan atau di dalam peribadahan, kadang ada yang memakai pakaian corak Jawa ataupun yang lainnya, gamelan dan lain sebagainya. Bukan masalah salah dan benar, tetapi itu berkaitan tentang bagaimana kita bisa mewarisi budaya kita. Salah satunya adalah budaya Jawa. Rekan-rekan remaja yang terkasih, mari pada saat ini satu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa kita memelihara adat istiadat oke. Tapi kemudian cara mengaplikasikannya jangan sampai kita mengesampingkan apa yang menjadi perintah Allah yang harus kita lakukan. Seperti tadi, bagaimana menghormati orang tua,
Apa tujuannya menghormati orang tua dan lain sebagainya. Mari, biarlah setiap dari kita para remaja dimampukan oleh Allah untuk menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu pada saat ini, Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengkritisi budaya. Bukan untuk menyembah budaya, tetapi untuk menghormati. Terlebih lagi, biarlah setiap dari kami justru mengutamakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami hidup di jalan yang benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam-Mu kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 178. Kita pujikan bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Rekan-rekan remaja yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rekan-rekan remaja dipersilahkan duduk kembali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang penuh cinta, yang memenuhi setiap kehidupan kami, pada saat ini kami bersatu hati menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam hidup kami. Sehingga kami boleh merasakan hidup pemberian Tuhan sampai dengan saat ini,
merasakan cinta kasih dari orang-orang yang kami kasihi, dari orang tua kami, dari keluarga kami, bahkan terlebih dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami, gereja yang telah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat. Kami berdoa Tuhan, berkatilah setiap para pelayan Tuhan di dalam melayani seluruh umat kepunyaan Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, sukacita, kedamaian, dan kekuatan, sehingga mereka mampu untuk menjadi para pelayan Tuhan dengan penuh totalitas di dalam melayani seluruh umat kepunyaan Tuhan, secara khusus di GKJW Jemaat Waru. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja kami yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Berkatilah para panitia, berkatilah setiap warga, dan berkatilah kami semuanya, sehingga kami Engkau pakai menjadi saluran berkat untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan kami untuk mempunyai gedung gereja yang memadahi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk orang tua kami, orang tua yang sungguh mengasihi kami, orang tua yang sudah berusaha untuk merawat dan mendidik kami, memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, sukacita, kekuatan di dalam menjalani setiap kehidupannya, di dalam merawat kami, dan di dalam setiap pekerjaannya. Biarkanlah kami pun juga mampu bersinergi untuk mengasihi mereka, untuk taat dan patuh kepada orang tua kami. Berkatilah kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang masih terus berupaya berusaha untuk melaksanakan pendidikan di sekolahan kami masing-masing. Biarkanlah kami tetap memiliki semangat untuk belajar dan mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami. Walaupun di tengah kondisi seperti saat ini, biarlah kami pun tetap semangat untuk belajar bagaimanapun kondisi kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal di bangsa dan negara Indonesia ini. Engkau pakai para pemerintah, para pemimpin negara ini untuk menyatakan damai sejahtera, untuk juga terlibat di dalam menangani pandemi COVID-19 ini melalui tenaga kesehatan, para medis, ataupun setiap orang yang terlibat langsung di dalam hal menangani pandemi COVID saat ini. Tuhan yang memampukan dan memberikan kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon biarkanlah persembahan ini menjadi pelayanan Tuhan di tempat ini semakin berkualitas. Dan biarlah melalui persembahan ini kami senantiasa belajar untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah orang tua kami, berkatilah sekolahan kami, berkatilah bangsa kami. Dan berkatilah semua orang yang kami kasihi. Di dalam nama-Mu kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Rekan-rekan remaja yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan penuh sukacita kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap dari kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 281. Kita pujikan bait 1 dan 2. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga baru, bintang fajar Rekan-rekan remaja yang terkasih, kita akan undur dari peribadahan kita saat ini dan marilah setiap dari kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Keselamatan, serta persekutuan Roh Kudus Sang Sumber Pemberi Hikmat, memampukan teman-teman remaja di dalam menjalani kehidupan bersama-sama dengan Engkau dan menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.